Kalau kita itu mampu untuk menghikmati itu, maka DDP yang kita sering dikatakan tadoruan wa khufiyah itu lebih bisa muncul di dalam ibadah kita kalau kita merasa banyak kekurangan di ibadah kita. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim La hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wa Syekh Muhammad Ibnu Abad wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita sampai hikmah alima wujudad dha'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakatsara amdadaha. Ini halaman 92, baris yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baris yang ke-9. Yang di foto yang ada di grup itu nggih, mulai A5 wujudad dha'fi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui adanya kelemahan mingka yang ada di dalam dirimu. Faqallala a'dadaha, oleh karenanya Allah menyedikitkan hitungan-hitungan sholat, rakaat sholat. Wa alima ikhtiyajaka ila fadlihi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ikhtiyajaka, kebutuhanmu, ila fadlihi, kepada kanugrahan atau anugerah Allah. Fakatsara amdadaha, maka Allah memperbanyak atau nanti kalau makna konteksnya itu melipat gandakan amdadaha, anugerah Allah. Sebagaimana saya sampaikan pada minggu kemarin, amdad atau itu adalah kanugrahan yang mana yang kita tidak kita sebagai orang yang dianugerahi itu sampai tidak ngerti bahwa anugerah itu terjadi kepada diri kita. Itu kanugrahan Allah ini seperti itu. Contoh yang sering tidak kita perhatikan, betapa air mata saja. Air mata loh niku itu kan gunanya sangat tinggi sekali ya. Karena kalau air mata itu tidak keluar pasti akan rusak bola mata itu. Itu kan hampir-hampir kita lupa. Lalu yang lain lagi, kita juga masih dialirkan darahnya. Orang kena corona itu kan terjadi pengentalan terhadap darah ya. Terhadap darah atau
apa gitu loh. Itu mengental. Nah, kita itu kan tidak sanggup untuk memperkirakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian banyaknya itu. Bapak dan saudara-saudara, hikmah ini menyatakan bahwa Allah Maha mengetahui kelemahan manusia, kelemahan kita. Maka Allah kemudian menyedikitkan jumlah rakaat sholat, tetapi memperbanyak anugerah-anugerah yang ada di dalam sholat itu. Padahal kita merasa lebih niku nggih. Ya termasuk si akeh sholat 5 waktu, nek 3 waktu kan lebih enak. Pemane sak waktu mana itu karepe kita. Tapi yang terjadi sebagaimana di dalam hadis Isra Mi'raj itu dinyatakan bahwa jumlah awalnya perintah kita untuk sholat itu 50 waktu, bukan 50 rakaat nggih. 50 waktu. Akhirnya dikurangi menjadi 5 waktu yang pahalanya itu sama dengan 50 waktu itu. Jadi setiap sholat itu dikalikan 10. Nah, itu kan karena maha mengetahuinya Allah terhadap diri kita yang sampai hal seperti itu pun itu adalah anugerah buat kita. Fahadha min fadlillahi ta'ala. Sedikitnya rakaat dan banyaknya anugerah yang ada di dalam rakaat itu adalah min fadlillahi ta'ala, dari anugerah Allah. Alladzi awwadahu abdahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala membiasakan hal itu kepada hambanya. Itu sudah menjadi adat kebiasaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dengan fadlnya itu melipat gandakan pahala-pahala dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Oke, kalau kita itu kan sering sudah tidak membahas pahala nih. Tapi pahala itu bisa sama dengan kanugrahan berupa yang lain. Contoh, kasaf itu terbukanya mata batin kita untuk melihat lebih mengenal Allah, bukan melihat sejatinya Allah. Kalau sejatinya Allah niku mboten saged nanti kalau di akhirat itu. Nah, kita melihat lebih mengenal Allah niku kan kanugrahan juga. Itu termasuk dalam bagian kita waktu mengerjakan sholat lalu dapat kanugrahan itu gitu. Bukan harus pahala itu. Begitu juga ketentraman batin yang kita alami setelah kita melaksanakan sholat, ketentraman keluarga kita yang menyebar dari diri kita, lalu ketentraman tetangga, ketentraman. Nah, itu kalau sudah besar. Kalau sudah besar itu semakin memberikan manfaat hawa pada orang-orang di sekeliling kita. Ada juga kanugrahan yang lain-lain. Nah, banyak sekali. Itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali. Nggih jane mboten hitungane mboten 10 pas gitu. Fataklilu a'dadiha, mempersedikit hitungan ibadah, hitungan rakaat sholat, bi anja'alal khamsina, dengan menjadikan yang 50 khamsatan menjadi 5 saja. Wadzalika takhfifun, niki pun mafhum nggih. 50 menjadi 5 waktu itu di hadis tentang Isra Mi'raj. Wadzalika takhfifun minhu, sedikitnya hitungan dan banyaknya fadilah itu tadi adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. 5 karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui, maha mengetahui, min wujudi dha'fihi, dari adanya kelemahan hamba, wa taksiru amdatiha, dan banyaknya kanugrahan yang ada di dalam sholat itu, bi anja'ala lil khamsati, dengan menjadikan 5 waktu
sawabal khamsina, dengan 50 pahala, 50 waktu, pahalanya 50, berpahala 50 waktu. Wadzalika fadlun minhu alaihi. Hal tersebut adalah fadilah, fadl atau kanugrahan dari Allah kepada hamba-hamba. Idz kana muhtajan ilaihi falahul hamdu. Karena hamba itu adalah membutuhkan anugerah-anugerah yang banyak. Falahul hamdu, maka tetaplah atau seyogjanya, seharusnya bagi hamba tersebut alhamdu, memuji Allah, wa syukru, dan bersyukur ala dzalika, atas fadilah-fadilah Allah tersebut. Wa hadhil ma'ani, dan makna ini madhkuratun fi hadisil Isra, di dalam hadis tentang Isra dan Mi'raj. Makna-makna dari banyaknya anugerah dan sedikitnya rakaat itu. Itu satu hikmah. Mata tolabta iwadon. Niki berikutnya nggih, hikmah berikutnya Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, mata tolabta iwadon ala amalin, saat engkau menuntut ganti dari amal-amal yang engkau lakukan, tulibta biwujudis sidqi, maka engkau dituntut wujudnya kesungguhan atau wujudnya kesungguhan fihi, di dalam amal. Wa yakhfil muriba wujdanus salamati, dan wa yakhfil muriba, dan cukuplah bagi orang-orang yang ragu dengan wujdanus salama, adanya keselamatan untuknya. Niki ringkes dan berkali-kali di dalam Al-Hikam niku disampaikan masalah ini. Mata tolabta, saat engkau menuntut untuk mendapatkan pahala, menuntut ganti atas amal-amal yang engkau lakukan, maka engkau juga dituntut untuk sungguh-sungguh dalam amal tersebut. Contoh, kalau kita menginginkan pahala sholat duha adalah berupa kekayaan yang banyak, maka Allah juga menuntut sholat duhamu itu sungguh-sungguh. Tapi sesungguhnya hamba yang melakukan sholat itu pun kangelan nek sungguh-sungguh itu. Hak-hak dari sholat itu kan banyak sekali, yang itu sulit untuk dipenuhi. Maka Ibnu Athaillah niku menyarankan, cukuplah kita itu pokoknya dikai slamet iku wis apik. Jangan menuntut ganti yang lain. Dengan sholat kita, dengan puasa kita, dan yang lain-lain ibadah kita. Jadi kita itu selamat itu wis apik. Tidak usah menuntut yang lain. Taqaddama annal amala li ajli husulil jaza madkhulun ma'lulun. Taqaddama, sudah pernah diterangkan bahwa amal karena untuk menghasilkan pahala, untuk menuntut balasan, itu madkhulun, pasti kemasukan ketidakikhlasan, ma'lulun, dan berpenyakit. Karena sejatinya amal itu harusnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa hakaina hunalika minal asari wal hikayati, dan di keterangan-keterangan terdahulu telah disampaikan minal asari, dari berbagai macam
cerita ulama atau asar. Asar itu adalah kisah-kisah yang telah dilalui para pendahulu-pendahulu. Wal hikayati dan cerita-cerita anil arifin dari orang-orang yang ahli makrifat. Wa arbabil qulub dan orang-orang yang mempunyai hati. Maksudnya hatinya waras. Ma fihi mukniun, yang di dalam hikayat asar itu mukniun sudah mencukupi. Maksudnya hikmah tentang bahwa tidak seyukjanya kita itu menuntut balasan dari Allah atas amal ibadah kita, itu sudah dijelaskan dengan berbagai macam asar dan hikayat-hikayat yang itu sudah cukup. Waqat, nah mengapa kok ini diulang kembali hikmah itu tadi? Waqat karrarul muallifu rahimahullahu ta'ala hadzal makna fi mawati'a mutafarriqatin. Dan mu'alif atau Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala itu mengulang-ulang makna ini di tempat-tempat yang berbeda-beda. Min hadzal kitab, di kitab Al-Hikam ini. Wa ma takarahu hahuna takbihun lihali talibil jaza. Nah, hal ini dilakukan oleh Syekh Ibnu Athaillah mengulang-ulang keterangan tentang tidak sepatutnya seorang hamba meminta balasan atas ibadahnya itu takbihun lihalit talibil jaza, untuk meremehkan. Nggih, bahasanya niki meremehkan, bahasa yang lain kesulitan nggih. Ibaratnya ngemingke atau meremehkan kepada tingkah, kepada perilaku orang-orang yang menuntut balasan alal amali atas amal-amal yang dikerjakan. Wa makna ma dzakarahu annal amala ala hadzal wajhi mu'radun. Sesungguhnya amal ibadah ala hadzal wajhi, di atas cara ini tadi, cara untuk mencari balasan itu mu'radun, itu dihadapkan lil butlani, kepada batalnya amal. Li'annahu, karena sesungguhnya seseorang yang menuntut balasan, idza talaba rabbahu bil jazai, saat menuntut kepada Allah mendapatkan balasan ala amalihi atas amal yang dikerjakannya, talabahu rabbuhu biwujudis sidqi, maka Allah akan menuntut kepada orang yang meminta balasan itu ibadah secara benar dan secara sungguh-sungguh fihi, di dalam ibadahnya. Wasidku fihi, di dalam amal. Wasidku, dan benar fihi, di dalam amal, itu adalah al-wafa'u bihaqqihi, memenuhi hak-hak amal tersebut. Al-wafa'u bihaqqihi fil amal, memenuhi hak-hak di dalam amal tersebut. Wa anna lahu tawfiyatu dzalika ma'a kaunihi taliban lil hati. Nah, bagaimana amal ibadah itu bisa memenuhi hak-hak amal beserta adanya tuntutan terhadap bagian atau balasan atau pahala min rabbihi, dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ibadah niku sing sempurna mendekati kesempurnaan kan ikhlas. Nah, bagaimana seseorang itu menuntut pahala dari Allah kalau menuntut itu berarti tidak mengurangi keikhlasan, gitu. Berarti nggak sempurna. Bahwa la mahalata muribun, maka hal tersebut, bahwa meminta balasan itu tadi, la mahalata, pasti karena muribun, pasti karena
kegamangan atau keraguan. Fayakfihi wujdanus salamah min ghairi mazidin alaiha. Maka cukup bagi orang-orang yang menuntut itu terwujudnya atau adanya keselamatan min ghairi mazidin, tanpa adanya tambahan di dalam keselamatan itu. Maksudnya ini tadi kan menjelaskan hikmah yang tadi. Orang yang ragu-ragu terhadap kanugrahan yang diberikan oleh Allah di amal-amal itu, maka menyebabkan dia menuntut balasan. Nah, kalau dia itu menuntut balasan, bukankah kalau balasannya itu wujudnya adalah keselamatan, toh itu sudah cukup. Nah, ini memperingatkan atau mengingatkan kita seperti itu. Nek di jlentrehake ngeten. Urip iki gone miliknya siapa toh? Gusti Allah. Mati miliknya Gusti Allah. Kekuatan yang kita punyai, yang anugerahkan Allah. Kan kita? Kok kita ngamal ibadah dengan kekuatan kita saat hidup yang itu juga dikasih Allah? Kok nuntut balasan? Nah, maka seyogjanya tidak usah menuntut balasan-balasan seperti itu. Apa masih ragu bahwa Allah itu pasti akan memberikan anugerah-anugerah yang besar sekali kalau kita manut saja tanpa minta balasan. Sederhana nggih. Nah, tetapi kan Allah sudah mengungkapkan di dalam Al-Qur'an, Allah tidak mengingkari janji. Ya iya, karena Allah tidak mengingkari janji itu ora usah nuntut. Jenengan sudah percaya bahwa tiap bulan itu umpamanya kerja lalu gajian. Kok terus sadurunge waktune gajian wis, ayo bos, tokke bos. Kok cocok ra ditokke bos, kan malah nesu to. Ibaratnya ngoten gitu loh. Berarti kan enggak percaya. Nah, kita diingatkan bahwa nek ibadah niku nggih pun ibadah mawon. Masalah pahala niku nggih itu mboten usah dituntut gitu. Nah, ini ada satu tip yang diberikan oleh ulama yang namanya al-wasiti. Tipnya bagaimana gitu? Untuk mendudukkan agar kita itu tidak menuntut pahala. Wa qala al-wasiti radhiyallahu taala anhu. Al-wasiti, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, itu berkata begini. Al-ibadatu ila talabil afwi anha. Ibadah-ibadah, sholat, puasa, sunnah, wajib, pokoknya ibadah apapun, ila talabil afwi anha, untuk meminta ampun kepada Allah dengan ibadah tersebut, aqrabu minha, maka lebih patut, lebih dekat aqrabu minha, lebih patut ila talabil a'wadi, daripada menuntut balasan alaiha, dari ibadah-ibadah itu. Jadi kita pas sholat itu bisa mempraktekkan ini. Ya Allah, kula sholat ini adalah dalam rangka mohon ampun kepadamu. Iku luwe api daripada menuntut balasan. Ya Allah, saya ngelakoni ini biar nanti dapat surga loh. Biar saya hidup di dunia ini enak, lempok sejahtera gitu. Itu lebih baik kita itu niatnya adalah mohon ampun. Talabil afwa, atau memohon ampunan kepada Allah. Wa qaribun min hadzal qauli an-Nasrubadi, dan yang lebih dekat atau mirip dengan perkataan Al-Wasiti tadi, pendapatnya Syekh Al-Wasiti, itu qaulu Nasru Abadi.
nama orang niki adalah perkataan An-Nasru Abadi. Perkataannya begini. Al ibadatu ila talabil afwi wasyafhi. Ibadah dengan tujuan untuk memohon ampun kepada Allah. Wasyafhi itu pengampunan, tegasnya pengampunan. Antak syiriha dari kesembronoan dalam ibadah itu aqrabu minha ila talabil awadi wal jazai alaiha. Itu lebih patut daripada menuntut balasan-balasan atau pahala-pahala atas ibadah-ibadah. Nggih, Bapak-bapak, niki penjelasan lebih detail lagi. Seseorang di dalam hidup ini kalau dibandingkan antara tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, lalu dengan perilaku kita sehari-hari, dengan ibadah macam-macam itu, puasa dan macam-macam itu kan masih jomplang, teman. Contoh begini, kita punya satu bisnis. Bisnis ini modalnya 1 juta. Bisnis yang modal 1 juta ini tujuannya paling tidak itu menghasilkan 1,1 juta dalam 1 bulan. Katakan begitu bisnis. Ternyata yang kita lakukan untuk mencapai menghasilkan 1,1 juta itu tadi itu tidak ada apa-apanya. Bahkan untuk menghasilkan 100.000 saja kita itu terlalu lemah. Allah itu memberi modal kita hidup dengan segala macam karunia-Nya ini. Itu harusnya kita mampu untuk mengabdi kepada Allah sepenuhnya. Tetapi yang kita lakukan itu sepenuhnya dibagi mungkin cuma 10 dari sepenuhnya. Maksud nggih? Nggih. Kita sholat itu ya tidak betul-betul mengabdi kepada Allah. Kita itu puasa juga enggak betul-betul mengabdi kepada Allah, tapi ada kepentingan-kepentingan. Nah, maka itu kan kesembronoan. Kesembronoan di dalam hidup kita yang tugasnya itu beribadah kepada Allah sepenuhnya kok laibun walahun dolanan wae kan ngoten. Maka kesembronoan itu kita masukkan di dalam ibadah kita sebagai bahan untuk meminta ampun kepada Allah. Allahu Akbar. Itu cetha sekali kok. Habis sholat itu kita kan diajarkan para alim ulama, guru-guru kita untuk beristighfar. Nah itu kan ya termasuk itu. Kita beristighfar itu adalah dalam rangka betapa kita itu masih sembrono sekali dalam kehidupan. Nah untungnya itu kan untungnya ya Gusti Allah niku maha bijaksana, maha welas, maha pengampun. Sampai nanti itu ya, walaupun sembrono gitu ya masih ada kesempatan dapat syafaat Rasulullah, masih ada kesempatan nanti itu bar dicuci-cuci nang neraka sik mlebu surga. Niku kan sik apik. Karena welas asih Gusti. Nah, karena berpikiran seperti itu, kita bisa menghikmati ayat Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Niku surat Yunus ayat 58. Yang artinya, kul katakanlah wahai Muhammad bi fadlillahi, sebab kanugrahan Allah lah, wa bi rahmati dan kasih sayang Allah lah, fabidzalika karena itu falayafrahu berbahagialah kalian, senenglah kalian, bungahlah kalian. Wa khairum mimma yajma'un, hal seperti itu tadi adalah lebih baik daripada amal-amal ibadah yang coba kalian kumpulkan. Jadi wong seneng karena merasa anugerahnya Allah itu melebihi segala sesuatu, rahmatnya Allah itu melebihi
yang dia perbuat itu lebih baik, khairun, daripada amal-amal ibadah yang coba dikumpul-kumpulkan itu. Ampun salah lalu kemudian salah paham begini, berarti gak ono gunane ibadah niku. Nah, niku salah paham. Seseorang itu ini sering saya katakan, orang itu tidak boleh mengandalkan amalnya. Kalau kata-kata sudah mengandalkan amal itu tidak boleh, kan berarti mempunyai amal kan? Nih, jenengan rasakan kalimat itu. Kita tidak boleh mengandalkan amal, tapi kita adalah mengandalkan fadl dan rahmatnya Gusti Allah. Tapi kata-kata tidak boleh mengandalkan amal itu sudah ada amalnya toh. Nah itu artinya amalnya itu nggak dikerjakan. Ibaratnya gitu. Sekolah itu untuk lulus ternyata pelajarannya susah. Maka karena kasih sayang guru lah, maka kemudian murid-murid itu diluluskan. Umpamanya begitu. Duh, gak lulus itu ujian. Tetapi apakah kemudian dia tidak sekolah? Apa bisa lulus gak sekolah? Maksudnya kita itu ngandalke fadl, kanugrahan dan kasih sayang Allah. Tetapi kalau tidak sholat, berarti kita kayak itu mau orang sekolah kok oleh syafaat, kok oleh fadl, oleh rahmatnya nggak boleh. Ngerti soal? Jadi kita harus tetap sholat, kita harus mengabdi sepenuhnya kepada Allah lillahi ta'ala. Tapi kita tidak mengandalkan amal ibadah kita. Kita mengandalkan fadl dan rahmatnya Allah. Ini ada satu lagi salah seorang ulama yang namanya An-Nassaj. Wa qala khairun Nassaj radhiyallahu taala anhu. Ada ulama namanya Khairun Nassaj. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau berpendapat seperti ini. Mizanu amalika ma yariku bi af'alika. Fatlub mizanu fadlihi fa innahu atamu wa aksan. Mizan atau timbangan amal-amalmu itu mayariku bi af'alika, yaitu sesuai yang patut dengan amal-amalmu. Timbangan amal-amalmu itu adalah dengan sesuatu yang patut dengan amalmu. Fatlub mizanu fadlihi fa innahu atamu wa aksan. Maka carilah timbangan kanugrahannya Allah saja, karena sesungguhnya timbangan kanugrahan Allah itu lebih sempurna dan lebih baik. Timbangan amal itu kalau dipatut-patut ke timbangan amal, mizanu af'alika, timbangan amalmu itu adalah sesuatu yang patut dengan amalmu. Contoh, sholat kita. Allahu Akbar gitu. Allah Maha Besar. Apakah betul kita itu sudah benar-benar Allahu Akbar? Yang lain kecil. Oh nyatanya mboten Pak, masih banyak yang lebih besar daripada Allah. Nyatanya. Kok bisa begitu? Lah nyatanya kita itu masih tergoda umpamanya untuk bohong. Bohong itu kan karena ada kepentingan. Nah berarti kepentingan itu lebih besar daripada Allah. Berarti kalau kita mengandalkan amal, berarti amal kita kan masih punya cacat tuh. Allahu Akbar, tapi nyatanya tidak Allahu Akbar. Kamu nyatanya seperti itu. Ini yang sederhana, orang sering bilang,
kok aku iku ora ditutupi oleh Allah kejelekan-kejelekanku, maka wong iku ora gelem mungkin serawung karo aku. Nah, berarti kan real atau fakta diri kita itu kan masih banyak bongkengnya gitu loh, masih banyak aibnya yang kalau itu tidak ditutup mungkin orang itu juga malas ya, berinteraksi dengan kita itu. Tapi karena ditutup oleh Allah, maka orang masih mau berinteraksi dengan kita. Nah, fakta bahwa kita itu masih banyak penyakitan, masih banyak kekurangannya, akan kekhilafan sing rodok disengaja, khilaf kok disengaja. Itu kan banyak tuh. Nah, maka itu kita tidak patut untuk menuntut apa yang kita lakukan dengan balasan. Tapi lebih baik dan lebih sempurna itu adalah kita menuntut atau mencari fadl dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi lain cara memandang ini, kalau kita itu mampu untuk menghikmati itu, maka DDP yang kita sering dikatakan tadarruan wa khufiyah itu lebih bisa muncul di dalam ibadah kita kalau kita merasa banyak kekurangan di ibadah kita. Ini satu sisi. Sisi yang lain itu bisa dilihat seperti ini. Ternyata gunanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi di dalam sujud, subhana rabbiyal azimi di dalam ruku, itu gunanya adalah untuk nambeli nambeli atau mengakui betapa apa yang kita lakukan di dalam ibadah itu sendiri maupun di dalam kehidupan kita yang harusnya ngelampai sebagai kawulane Gusti Allah itu tidak bisa sempurna. Maka kita kemudian ya hanya Engkau ya Allah yang maha sempurna dengan tasbih itu. Tasbih itu kan kita mengakui kesempurnaan Allah, bahwa Allah maha suci. Nah, ini pun nanti putar-putar ambil sisi-sisi bagaimana kita memandangnya, banyak yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Qala Allah Ta'ala wa kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Itu adalah surat Yunus ayat 58. Itu kalau mau dipahami lebih lengkap Bapak, itu mulai dari ayat 55. Surat Yunus itu surat yang ke-10. Ini bunyinya ngeten iki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ala inna wa'dallahi haqq. Ala inna wa'dallahi haqq. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Nah, ini kalau dipahami 55 sampai 58 itu lebih lengkap. Artinya ngeten iki. Ingatlah, sesungguhnya apa-apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Nah, kalau apa-apa yang di langit dan di bumi milik Allah, berarti kita itu milik Allah. Karena milik Allah kok njaluk balesan niku lho. Kan boten pas. Gitu.
Ala inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu sudah pasti. Ingatlah bahwa sesungguhnya janji Allah itu hak, benar. Kita bisa mengambil salah satu atau dua-duanya. Kalau di langit dan di bumi ini milik Allah, maka apakah kita pantas untuk mencari balasan atas ibadah-ibadah yang kita lakukan? Yang ibadah itu sendiri kita lakukan dengan kanugerahane Gusti Allah. Itu satu. Yang kedua, janji Allah itu sudah pasti. Nah, kalau janji Allah pasti, mengapa kita harus menuntut balasan? Itu seperti tadi, pegawai orang waktune bayaran jaluk nang bayaran ya. Berarti kan mamang atau ragu-ragu terhadap janji itu. Walakin aktsarahum la ya'lamun, di sini ditegaskan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengerti. Ya karena enggak mengerti, kebanyakan manusia. Berarti nek jenengan saiki ngerti itu kan bukan termasuk kebanyakan manusia. Berarti jenengan istimewa. Walaupun ngertinya sih titik-titik. Itu ya dua nggih, dua itu tadi. Ini ada yang ketiga, wa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Allah itu adalah yang menghidupkan dan yang mematikan, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kalian dikembalikan. Lah hidup mati sing ngekeki Gusti Allah kok ibadah terus jual njaluk balasan. Ora patut itu. Berarti ada tiga cara itu ya memahaminya. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa'u lima fis sudur. Nah wis kaya ngono wae, wahai manusia, kalian itu sudah dikasih nasihat-nasihat dari Allah dan penyembuh apa yang di dalam hatimu, dan petunjuk wahudan warahmah, dan kasih sayang untuk orang-orang yang beriman. Nah ini wis luar biasa. Kayak iku kabeh sak sembarang. Oleh karena itu kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, berbanggalah kalian, bahagialah kalian karena sudah dikasih semua itu, yaitu fadilah. Hadza min fadli rabbika, kalau orang bilang fadilah atau anugerah Allah dan kasih sayang Allah. Kayak seperti itu, huwa khairum mimma yajma'un, adalah lebih baik daripada kalian menghitung-hitung amal ibadah kalian. Wah, engko aku oleh dapat pahala begini. Itu lebih baik. Lebih baik itu tadi. Ini adalah semua fadilah dan kasih sayang Allah. Bukan karena ibadah saya, bukan karena tahajud yang istiqomah saya, bukan karena puasa yang istiqomah saya, atau karena yang lain-lain, bukan karena itu. Tapi itu ya dilakoni ngoten lho, Pak. Ini kok mau orang daftar kok pengen dapat kelulusan. Ya, walaupun kelulusannya itu syafaat, kelulusannya itu dasar kasih sayang, tapi ya sekolah dhisik kan ngoten. Nggih, Bapak-bapak, nanti kita diskusikan sama-sama. Kita tutup dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi faratuhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah. Astaghfirullah rabbal